Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman. Boleh dinyalakan videonya untuk teman-teman yang sudah hadir di kuliah miliarder pada siang hari ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita membahas topik bagaimana cara jualan yang menyenangkan. Nah, insya Allah ketika kita berjualan dengan senang hati, insya Allah rezeki pun juga akan datang dengan senang hati juga. Oke, teman-teman, boleh sekarang mulai dinyalakan videonya. Alhamdulillah di sini sudah ada pemateri kita Teh Aini, kemudian ada Mbak Suti. Nah, ini Mbak Suti dinyalakan videonya ya. Kemudian ada Kak Istik, ada Kang Syafei, ada Miss Anur, dan ada Teh Aida. Oke, teman-teman yang sudah hadir, dinyalakan videonya. Saya tunggu teman-teman semuanya. Insya Allah ketika kita lebih interaktif, insya Allah ilmu yang teman-teman dapatkan juga vibrasinya lebih kuat, fadilahnya juga makin kuat. Amin, amin, amin. Nah, oke. Jadi untuk cara kita supaya jualan selalu menyenangkan, nah, teman-teman di sini ketika jualan pasti menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan. Nah, dan tugas kita di sini saat melakukan jualan, kita jadilah mata lebah. Jadi lihat yang baik-baik. Nah, jadi ketika kita menawarkan ke seseorang atau ke banyak orang ya, dan itu ditolak atau mungkin cuma di-read aja dan lain sebagainya, itu kita tetap ingat yang baik-baik. Ingatnya gimana? Nah, mungkin rezekinya nggak di orang itu. Bisa jadi Allah menyiapkan rezeki ke orang lain. Nah, itu jadi teman-teman lihat yang baik-baik. Nah, pasti mungkin oke, kita sekarang ditolak. Nah, bisa jadi 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian Allah sudah menyiapkan orang yang mau beli. Dan kita percaya diri. Nah, pasti ada kok yang mau beli gitu. Terus mitra pun juga seperti itu. Saya yakin suatu saat semua pasti BP pada waktunya. Nah, jadi di situ ketika kita menghadapi suatu rintangan, kita ambil hikmahnya. Kita lihat yang positif-positif. Nah, kemudian jadi mata lebah selanjutnya gimana? Misal teman-teman di sini pasti memiliki seorang mentor ya teman-teman. Nah, di sini bisa jadi teman-teman mendapatkan challenge untuk percepatan teman-teman semuanya. Contohnya, database teman-teman saat awal gabung di bisnis BP itu katakanlah 25. Nah, mentor ngasih challenge tuh, bismillah, database-nya bisa bertambah sampai ribuan. Nah, kita di sini ya ikuti saja gitu. Memang kita ikuti, mungkin awalnya wah banyak banget gitu, mungkin kaget ya. Nah, tapi kita tetap tadi jadi mata lebah pasti di balik tugas tersebut yang kelihatannya berat karena teman-teman belum terbiasa ya. Karena belum terbiasa. Nah, sebenarnya di baliknya pasti ada hikmahnya. Nah, jadi misal ada sesuatu dan lain-lain, kita lihat sisi positifnya teman-teman ya. Pasti di dalamnya ada positifnya. Kenapa? Karena seorang mentor nggak mungkin apa sih bahasa Indonesianya, nggak mungkin itu loh, nggak mungkin biar mitranya itu jatuh ke jurang gitu, dorong. Nah, maksudnya kayak gitu nggak mungkin kan, pasti menyelamatkan teman-teman ya, pasti menyelamatkan mitra-mitranya. Jadi bismillah teman-teman di sini ketika mungkin kulwa atau misal kulwa kok pesertanya nggak banyak-banyak, nah kita di situ daripada mengeluh kita jadi mata lebah melihat yang positif-positif. Terus pembinaan sering banget ya, alhamdulillah disyukuri. Jadi kita mensyukuri apapun yang kita lalui teman-teman semuanya. Nah, kemudian pastikan teman-teman di sini pantang mengeluh. Nah, ketika teman-teman menghadapi rintangan, ujian, cobaan dan lain sebagainya, pantang mengeluh. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman mengeluh, hati ya nggak tenang. Kalau hati nggak tenang ya rezeki nggak datang gitu. Jadi kita kurangi mengeluh. Nah, biasanya kan yang membuat rezeki seret, mampet, dan lain-lain itu biasanya mengeluh gitu. Artinya kurang bersyukur. Nah, ketika kurang bersyukur itu rezeki, ya nauzubillah, jangan sampai Allah tutup gitu. Jadi kita perbanyak bersyukur walaupun kita diuji
apapun itu, insya Allah ketika kita bisa melewati hal tersebut, insya Allah bentar lagi kita akan naik kelas. Nah selanjutnya pastikan teman-teman supaya hatinya senang, ikuti sistem yang ada gitu ya. Jadi bismillah teman-teman ikuti sistem yang ada, nggak usah nyoba-nyoba misal jual lebih murah gitu di bawah harga. Nah ini ada kejadian kasus diam-diam kita jual lebih murah karena katanya kasihan gitu. Nah mungkin niatnya baik tapi caranya salah. Nah itu mengakibatkan hati ya resah karena sudah mencederai banyak orang. Nah jadi hal seperti itu jangan sampai terjadi. Kalau misal kasihan mending dikasih gitu, dikasih 100% gratis daripada teman-teman misal kasihan karena katakanlah ada yang mau beli tapi uangnya kurang malah beli di bawah harga. Nah ini kurang baik. Nah kalau kita memang kasihan mending dikasih gratis 100% daripada ya udah nggak apa-apa ibu bayar 50.000 aja, kan itu malah jual di bawah harga, malah menciderai. Nah jadi kita di sini memang boleh banget untuk berniat baik, berbuat baik, itu sangat-sangat boleh, bahkan diwajibkan juga sebagai umat muslim, tapi caranya harus benar juga, dengan cara yang benar. Nah jadi memang kalau niat bersedekah ya udah 100% gratis sekalian. Nah tapi kalau misal niat jualan ya nggak apa-apa dicicil gitu sampai lunas. Jadi tergantung niat teman-teman dan ikuti sistem aja gitu, ikuti sistem aja. Karena di sini sudah terbukti juga teman-teman ya, banyak kasus, banyak contoh yang tidak mengikuti sistem padahal levelnya sudah tinggi ya, levelnya sudah tinggi itu ya tiba-tiba ya keluar BP, tiba-tiba dapat ujian dari Allah yang keluarganya nggak setuju dan lain-lain gitu, padahal awal bisnis itu gitu, Masya Allah perjuangannya Masya Allah, tetapi ketika berproses ya sudah di atas, katakanlah sudah di atas, itu tidak bisa menjaga gitu, tidak bisa menjaga sistem yang ada, ya akhirnya Allah tegur lewat cara lain. Nah jadi dari kejadian-kejadian seperti itu, bismillah kita ambil hikmahnya, kita jadikan pembelajaran. Insya Allah teman-teman di sini bisa menjaga, ketika teman-teman menjaga kebaikan, insya Allah Allah juga akan menjaga teman-teman semuanya. Dan bismillah ya teman-teman, untuk modal pun belajar untuk diamankan, karena di sini yang hadir alhamdulillah ya banyak yang agen plus. Nah agen plus itu modal yang ditentukan pusat itu 12 juta untuk naik ke distributor. Nah ketika teman-teman di sini mengamankan modal teman-teman, insya Allah nanti naik ke distributor pun juga lebih mudah, karena stok tersebut itu tinggal diuangkan untuk nanti modal. Jadi modal aturan pusat 12 juta itu mendapatkan 80 botol teman-teman, langsung dapat harga yang 150.000. Nah pastikan alhamdulillah ya di sini akhir tahun 2021 dan bismillah di tahun 2022 teman-teman semuanya bisa grow semuanya. Yang agen plus bisa jadi leader semuanya, atau distributor yang leader atau distributor bisa naik ke GL semuanya atau distributor plus. Amin amin ya robbal alamin. Nah jadi di sini kita tidak stagnan, tapi kita terus melaju, kita terus teman-teman semuanya. Nah jadi saya selalu mengingatkan ke teman-teman semuanya, bismillah untuk agen itu pastikan teman-teman stoknya aman semuanya ya, jangan sampai modal kepakai. Nah kalau teman-teman ingin sesuatu ya berjuang gitu dan ambil dari uang profit, jangan dari modal, karena mentor tidak pernah mengajarkan kita mengambil dari modal. Modal itu harus kita amankan supaya bisnis teman-teman mudah untuk berkembang. Nah seperti itu ya teman-teman semuanya. Bismillah, insya Allah ketika teman-teman menjadi mata lebah, teman-teman pantang mengeluh, dan teman-teman mengikuti sistem yang ada dengan benar, insya Allah hati teman-teman dalam menjalankan bisnis itu senang, pasti tenang juga, dan insya Allah rezeki mudah datang. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya untuk tips selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Aini, Masya Allah. Jadi Teh Aini ini seorang pengusaha muda yang memulai bisnis BP ini dari mahasiswa sampai lulus sekarang, Masya Allah, dan terus istiqomah fight menjalankan bisnis ini.
Dan alhamdulillah beliau juga banyak pencapaiannya, mulai dari trip Bali, kemudian beliau alhamdulillah juga bisa kurban juga. Insya Allah kita doakan bentar lagi juga bisa lunas umroh juga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman tentunya bismillah impiannya juga bisa terwujud wasilah bisnis BP ini. Amin amin. Nah, oke. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Teh Aini. Masya Allah, alhamdulillah, amin. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Lutfi dan teman-teman semua. Suara saya terdengar? Masya Allah. Alhamdulillah jelas Teh. Oke, bismillah, kita pembukaan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, terima kasih banyak kepada Mbak Lusti ya, selaku mentor saya yang selalu memberikan ruang gitu ya untuk saya belajar, salah satunya dengan sharing-sharing pada siang hari ini. Dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak gitu ya, karena ini merupakan sebetulnya bukan kewajiban ya, hak gitu yang teman-teman dapatkan saat teman-teman akan ikut kemitraan di grup, salah satunya itu bisnis yang full pembinaan, maka teman-teman optimalkan itu. Nah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang hari ini. Insya Allah niatkan karena Allah, insya Allah niatkan untuk thalabul ilmi. Nah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, Allahumma amin. Nah, terus ini tuh cukup apa ya, kata-kata atau judul ini tuh cukup sulit juga gitu ya, karena saya tuh salah satu orang yang mudian gitu ya. Kalau teman-teman juga merasa mungkin ya sih, kadang-kadang kita jualan itu tergantung kepada mood kita. Nah, saya pengen tahu deh, siapa aja sih yang di sini merasa ya Teh saya mudian, boleh di chat ya. Nah, selain itu ataupun sambil menunggu itu, saya ikut chat dulunya Mbak Lusti. Ya, silakan ya Teh. Alhamdulillah gitu ya, sekarang itu kuliah miliader yang alhamdulillah juga udah Mbak Lusti fasilitasi setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman boleh banget gitu ya set alarmnya bahwa hari Sabtu tuh udah punya agenda gitu. Kalau misalkan yang kuliah ataupun yang kerja gitu kan, Sabtu itu termasuk weekend ataupun udah apa ya, udah libur gitu ya, walaupun ada beberapa yang masih kerja kayak gitu. Nah, itu dijadikan jadwal kuliah khusus biar teman-teman bisa mengikuti secara optimal. Nah, sekarang langsung aja ya kita ke materi yang akan dibahas, yaitu jualan senang rezeki datang. Kenapa sih gitu ya? Apa ya istilahnya, saat kita senang jualan rezeki datang. Kita lihat dulu ya, senang, sedih, takut dan lain-lain itu adalah sebuah emosi ya teman-teman. Nah, sebuah emosi ini tuh bisa disebut gitu ya, ataupun kenapa sih berpengaruh kepada aktivitas kita, karena emosi merupakan energi zat ataupun yang memberikan, yang membangkitkan energi dalam diri kita. Nah, kita tahu juga bahwa energi itu sesuatu yang bisa menggerakkan kita kayak gitu. Nah, yang menggerakkan itu tentunya entah itu baik, entah itu buruk, tergantung kepada emosi kita. Nah, terus juga aktivitas manusia itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ataupun suasana hati. Nah, salah satunya itu oleh emosi. Lalu emosi juga merupakan messenger ataupun pembawa pesan gitu. Saat kita berada di suatu tempat yang mempengaruhi emosi kita, tentu itu juga akan berpengaruh terhadap kita berperilaku. Contohnya deh ya, teman-teman sekarang lagi sebel ataupun lagi lagi bad mood gitu ya dari rumah. Nah, saat teman-teman jualan mungkin keluar silaturahmi, mungkin itu tuh bisa jadi terbawa-bawa kayak gitu. Seprofesional apapun orang gitu ya, kadang emosi itu sangat mempengaruhi kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, mempengaruhi segala keputusan yang teman-teman akan lakukan. Nah, kalau teman-teman misalnya sekarang mau jualan ataupun dari pagi itu udah kurang baik. Nah, saat kita diawali dengan hal yang baik, tentu itu mempengaruhi emosi kita. Nah, saat kita mau istirahat prospek dan lain-lainnya,
bisa jadi itu tuh menimbulkan kejenuhan dan hal-hal lainnya yang kurang enak gitu. Maka dari itu teman-teman sangat apa ya, kalau misalkan kata mentor itu good mood itu bagus, dan juga mood itu salah satu kunci gitu ya untuk kita tuh sukses ataupun konsisten di BP ini. Nah, selanjutnya tentang happiness, kesenangan ataupun rasa senang itu sendiri. Kenapa sih? Nah, ini dari sebuah penelitian gitu ya yang dilakukan oleh Martin Seligman dalam bukunya. Nah, ada 3 jenis ataupun tingkatan dari rasa senang itu. Yang pertama ataupun sesuatu yang membuat kita senang itu kan beda-beda ya tiap orang. Ada yang mungkin karena pencapaian, lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, menurut penelitian itu ada 3. Yang pertama itu kesenangan itu yang memang benar-benar penuh dengan kesenangan gitu ya. Yang kedua itu karena nyaman. Ada juga orang yang serasa dilihat orang lain tuh dia senang karena banyak harta misalkan. Tapi dengan banyaknya harta itu dia nggak nyaman. Nah, salah satunya yang tadi disebutkan Mbak Lucy gitu ya. Saat kita merasa jualan ataupun ngejual di bawah harga standar tuh kemungkinan lakunya lebih besar gitu ya. Ngerasa senang lah istilahnya closing. Tapi sebetulnya itu tidak bisa dikategorikan senang juga karena gak nyaman. Kenapa gak nyaman? Karena mungkin kita tahu keberkahannya itu dilanggar, dan itu tuh bisa mencederai ataupun menzalimi teman-teman mitra yang lain kayak gitu. Yang ketiga yakni hidup yang bermakna. Nah, seseorang pun merasa senang saat mereka tuh merasa hidupnya tuh bermakna. Nah, salah satu ikhtiar kita juga ya bisnis ini gitu ya, ingin memiliki hidup yang bermakna. Kenapa? Karena kita ingin bermanfaat bagi yang lainnya ya. Otomatis saat kita bermanfaat bagi yang lainnya, itu tuh kita akan merasa menjadi hal yang kebanggaan tersendiri gitu. Oh, ternyata alhamdulillah gitu ya, wasilah BP, wasilah bisnis ini kita bisa membantu yang lainnya kayak gitu. Selanjutnya kita juga ikut ya kemarin, mungkin teman-teman ada yang udah ikut atau sebelum nge-play, mudah-mudahan teman-teman udah ikut pembinaan The Founder yang 3CM, bahwa kita di BP itu gitu ya, semakin kita naik ataupun semakin kita makin kaya makin takwa gitu, kita pun harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Jadi gak hanya kita yang senang jualannya, tapi kita pun menjadi pribadi yang menyenangkan. Selanjutnya ini ada beberapa Al-Quran gitu ya, Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini gitu. Yang pertama itu, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kenikmatan yang menipu atau kesenangan yang palsu. Nah, saat kita berpikir oke, saya senang, tapi ingat juga gitu teman-teman, saat teman-teman jualan nggak hanya memikirkan kesenangan dunia, karena kesenangan dunia itu hal yang palsu gitu. Bahkan ada juga seseorang yang beliau itu ataupun orang itu tuh jualan senangnya tuh karena memang beliau udah punya tujuan dan visi yang ke depan gitu, visi yang memang benar-benar untuk akhirat, karena dia tahu bahwa ya kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau semata dan semua itu fana kayak gitu teman-teman. Lalu ada juga surat Al-Isra ayat 21, dan pasti kehidupan akhirat itu lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya, maka ambillah ia sebagai pelajaran wahai orang-orang yang yakin. Nah, terus kenapa sih, maksudnya kan sekarang pembinaannya tentang jualan. Nah, saya pikir dan saya ini gitu ya, kalau teman-teman teknik jualan dan lain-lainnya, asalkan yang dasarnya aja udah diketahui gitu ya, lakukan berulang kali sampai menjadi ahli, insya Allah itu tuh akan ngefek banget. Nah, maka dari itu gitu ya, kalau teman-teman lihat dari banyaknya pembinaan di BP, banyaknya juga itu tuh tentang motivasi, terus hal-hal yang islami. Kenapa? Karena itu tuh untuk menjaga mood kita kayak gitu. Karena kalau misalkan kita tahu ilmunya, banyak banget nih ilmu, mulai dari IG marketing, WhatsApp marketing, terus ada juga Google Ads marketing, ada YouTube juga, bisa YouTube marketing. Tapi saat kita gak baik, saat kita malas, kita gak senang jualan, itu gak akan jalan teman-teman. Terus ini ya tentang analogi juga nih. Analoginya tuh kita tahu katanya, kalau misalkan kita beli kambing, pasti si orang yang yang ngejual kambing itu tuh ngasih kambingnya sama talinya atau tambangnya. Tapi kalau kita beli tambang, nggak mungkin ada kambingnya. Itu tuh quotes yang pernah saya baca gitu. Kalau dipikir iya juga ya, walaupun itu tuh mungkin anekdot, tapi benar. Hal itu tuh menganalogikan atau mengibaratkan saat kita mengejar dunia, kita tuh gak akan dapat akhirat gitu ya. Tapi saat kita mengejar akhirat, insya Allah dunia kau dapat kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya tentang kesenangan itu sendiri,
sendiri gitu ya, analoginya itu di angka 6. Kenapa sih analoginya itu di angka 6 kayak gitu? Nah, kalau kita melihat dari sisi sekarang gitu ya, sisi saya atau sisi teman-teman itu angka 6, tapi saat dibalik itu bisa menjadi angka 9. Nah, di sini kita tahu gitu ya, kalau kata orang bijak itu penderitaan atau kebahagiaan itu dan segala sesuatu yang bipolar, artinya bipolar tuh bisa jadi kayak apa ya, berpasang-pasangan kayak langit dan bumi, siang dan malam dan lain-lainnya, adalah tergantung sudut pandang dan penempatan pola pikir kita sebagai pelaku utama dalam kehidupan masing-masing. Jadi saat kita selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau, ya itu tuh karena memang kita tidak bersyukur gitu ya. Padahal mungkin posisi kita saat ini, hal yang kita capai saat ini adalah hal-hal yang orang lain sangat inginkan gitu. Maka dari itu syukuri. Nah, hal itu pula yang akan menjadikan gitu ya mood teman-teman itu baik dan senang gitu untuk berikhtiar dan untuk berjualan itu sendiri. Nah, selanjutnya perbedaan emosi dan mood. Kadang kita juga ngerasa emosi dan mood itu sama. Ternyata ada perbedaan walaupun sedikit, walaupun keduanya itu berkaitan ya teman-teman. Nah, kalau emosi dan mood itu ya dua hal yang berbeda ternyata. Emosi mah adalah reaksi yang ditunjukkan seseorang pada sesuatu. Misal kalau malam hari kita sendirian di tempat yang gelap dan mau jalan itu kita merasa takut. Nah, itu sebuah emosi. Namun mood itu adalah perubahan emosi. Maksud perubahan emosi mungkin teman-teman pagi-pagi itu ceria dan lain sebagainya. Saat siang teman-teman itu mendengar sesuatu yang kurang baik dan akhirnya jadi sedih. Nah, itu adalah mood, yakni perubahan emosi dari yang misalkan senang menjadi haru dan lain-lainnya. Nah, lalu selanjutnya kita juga sering banget lah ya mendengar fakta dan mitos tentang emosi dan mood. Di sini saya ingin menyampaikan dua fakta tentang emosi itu sendiri dan mood itu sendiri. Makanan dapat memperbaiki mood. Ternyata saat saya cari-cari gitu ya, itu tuh fakta teman-teman. Jadi alhamdulillah gitu ya, di BP kita pernah sharing bareng Aderai dan lain-lainnya. Ternyata kita tuh benar-benar aware gitu ya, di cross check ataupun diingatkan tentang kesehatan. Salah satunya kesehatan itu kan melalui makanan ya, apa yang kita makan, pola hidup, olahraganya dan lain-lainnya kayak gitu. Bahkan kan kayak kita ngasih tahu ke konsumen kita yang beli BP biar si BP-nya itu optimal gitu bekerja gitu kepada penyakitnya ataupun keluhannya. Dan kita juga menyarankan ibu olahraga ya ataupun bapak olahraga ya, lalu hindari makanan A, B, C, D. Nah, ternyata nggak hanya untuk kesehatan, tetapi makanan yang kita makan juga mempengaruhi mood kita. Yang kedua itu, kesehatan Anda tergantung pada suasana hati. Ya, karena kita juga pernah dengar nih, misalkan ada orang yang darah tinggi, mungkin itu mah suka marah-marah, ternyata itu pun merupakan fakta. Jika kita menggali lebih dalam gitu ya, saat kita mengkaji lebih dalam juga, pasti gitu ya, ada penjelasan yang lebih expert gitu ya. Kenapa sih dari kita marah, akhirnya si darah kita atau gula darah kita tuh naik, sehingga si gula darah itu yang menaikkan juga si tensi darah kita kayak gitu. Nah, karena saya bukan di bidangnya gitu ya, jadi saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut, tapi teman-teman bisa cari juga itu di internet. Oke, sekarang langsung nih ke tips jualan yang menyenangkan itu sendiri. Sebenarnya ini banyak banget ya, ini yang sesuai yang saya cari dan apa yang pernah saya rasakan gitu. Jadi antara apa yang saya cari dan yang pernah saya rasakan tuh merupakan pengalaman gitu. Jadi teman-teman juga bisa mengkolaborasikan lagi menjadi tips ala teman-teman itu sendiri kayak gitu. Yang pertama itu bangun pagi dan afirmasi positif. Nah, untuk teman-teman yang ikut selling skill mungkin ya, dan beberapa teman-teman yang mitra saya di grup itu selalu tiap hari diingatkan untuk afirmasi, salah satunya dengan membuat voice note yang dikirim ke grup. Kalau teman-teman misalkan malu di grup, boleh di rumahnya dengan cara melihat cermin kayak gitu, atau bisa voice note sendiri gitu, atau bisa hanya kita tuh diri kita untuk mengafirmasi diri kita. Nah, salah satunya juga nggak harus dengan kata-kata yang seperti dicontohkan, bisa lebih banyak lagi gitu ya, dengan sesuatu yang kayak misalkan apa yang mau kita capai, nggak hanya tentang jualan, tapi bisa juga kayak hari ini saya sangat sehat, hari ini saya sangat bahagia dan lain-lainnya. Dan itu pun menurut saya sangat nyepet gitu, karena dari kata-kata yang kita keluarkan, kita dengarkan sendiri, itu tuh merasuk ke dalam pikiran kita dan bisa jadi mempengaruhi hati kita dan mood kita itu sendiri.
Yang kedua itu atur keadaan dan posisi ternyaman juga terbaik. Nah, saat teman-teman udah bangun pagi misalkan ya, bahkan bagusnya udah mandi, olahraga, saat kita mau ikhtiar nih ya di BP, coba teman-teman tuh buat suasana ataupun posisi terbaik gitu ya di rumahnya. Biasanya itu tuh sangat mempengaruhi. Bahkan ada juga mungkin kalau teman-teman sering merasakan saat kita mau melakukan tugas gitu ya, kalau anak kuliahan atau anak sekolah. Nah, kita tuh pasti kayak beres-beres dulu laptopnya, terus buku-buku panduan yang bakalan dijadiin tugas, terus tugasnya tuh kayak di list-list dulu. Itu tuh membuat kita lebih semangat gitu ya mengerjakan tugasnya. Sampai kadang-kadang, aduh ini masih nyaman nih buat nugas kayak gitu, karena si posisi dan keadaan kita yang nyaman itu. Selanjutnya, usahakan berolahraga walaupun sebentar. Nah, ada tips juga ya dari Ade Rai gitu ya. Saat kita benar-benar fight di BP untuk cari uang, ternyata kita gak aware ke olahraga ataupun kesehatan kita gitu. Nah, tanpa kita sadari mungkin gitu ya, na'udzubillah, mudah-mudahan mitra BP gak ada yang kayak gini, kita banyak uang tapi kita gak sehat, otomatis si uang itu pasti kita keluarkan lagi gitu ya untuk menyehatkan diri kita gitu, karena obat ataupun hal lain sama hal apapun saat kita ingin sehat itu pasti kita beli kayak gitu. Nah, maka dari itu teman-teman bisa gitu ya lakukan hal-hal kecil, entah mungkinnya kalau ibu rumah tangga insya Allah sedikit banyaknya pasti banyak banget olahraga, karena nyuci gitu ya, angkat-angkat, terus menggendong anak itu udah olahraga. Tapi teman-teman coba adakan waktu khusus untuk olahraga itu sendiri walaupun hanya 5 menit kayak gitu. Entah itu mungkin angkat-ngangkat galon mungkin ya, tapi itu terlalu ekstrim. Misalkan bisa air 1,5 liter diangkat-angkat jadi angkat beban, terus bisa squat dan lain-lainnya. Selanjutnya, awali dan akhiri dengan bersyukur. Nah, jadi teman-teman saat bangun tidur kan pasti baca doa ya. Nah, selain baca doa juga teman-teman ya bersyukur. Kenapa gitu? Salah satunya Allah masih memberikan nikmat kehidupan. Kita masih bisa bangun dari tempat tidur kita dalam keadaan sehat kayak gitu. Dan juga diakhiri nanti di malam hari saat kita akan istirahat itu tetap dengan bersyukur. Entah mungkin si target kita kayak misalkan closing hari itu nggak tercapai ataupun nggak closing ataupun closing, tetap bersyukur asalkan kita udah ikhtiar kayak gitu teman-teman. Yang selanjutnya buat goals yang lebih tinggi. Ini pasti teman-teman sering juga ya mendengar gitu. Ibaratnya kalau kita pengen ya goalsnya tuh misalkan umrohnya tuh awalnya goalsnya seorang ataupun sendiri gitu ya, tapi kita ganti menjadi sekeluarga. Nah, saat kita melihat goals yang sendiri ini, pasti kita ngerasa itu lebih kecil dan lebih mudah dicapainya. Maka dari itu teman-teman juga saat hari ini gitu ya pengennya closing 1 botol per hari, coba diubah jadi lebih tinggi. Jadi pas kita mau menargetkan yang sebotol sehari pun itu akan menjadi lebih mudah kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, perlakukan konsumen dan mitra sebagai keluarga sendiri. Nah, kita mungkin merasakan hal yang berbeda ya saat berkomunikasi dengan orang lain dan keluarga kayak gitu. Ada hal-hal yang istilahnya kita lebih berani gitu ya ke keluarga, tapi ke orang lain enggak. Tapi hal-hal yang positif yang bisa kita salurkan kepada keluarga kita, kayak misalkan kita sayang banget ke keluarga, coba itu juga kita salurkan kepada konsumen kita atau calon konsumen kita atau mitra-mitra kita. Nah, insya Allah hal-hal yang berasal dari hati gitu ya akan sampai kepada hati juga, dan itu pun bisa menjadikan kayak misalkan karena saya sayang ke dia gitu ya, kalau dia sakit dan si BP ini gak closing ya kasihan banget gitu, dia akan terus-terusan sakit gitu, karena kita tuh sayang ke konsumen kita, jadi kita tuh bakalan mengusahakan yang terbaik biar si konsumen tuh beli BP kita kayak gitu teman-teman. Selanjutnya berjualan atau berbisnis dengan memakai hati, seperti kata-kata yang tadi ya. Maksud memakai hati itu jangan sampai diartikan jadi baperan ya. Kan berjualan sama berbisnis harus memakai hati, jadi apa-apa ada yang kurang baik dimasukin hati, enggak. Tapi tetap tadi apa yang dikatakan Mbak Luski, jadilah mata lebah. Walaupun kita memakai hati, tetap hal-hal yang positif aja yang kita serap kayak gitu. Jangan sampai hal-hal negatif yang menjadikan kita tuh kurang, ya itu sih, jadi menjual atau jualannya tuh nggak menyenangkan kayak gitu. Selanjutnya, identifikasi kelebihan dan kekurangan diri. Nah, saat kita tuh tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, kita optimalkan dan terus asah kelebihan diri kita. Nah, saat kita mengetahui nih, itu kayak misal ya, teman-teman di suatu sekolah
dan teman-teman tuh jago matematika gitu ya, berarti itu kelebihan teman-teman. Pasti teman-teman jadi senang kan kalau ada pelajaran matematika. Nah ini juga bisa diterapkan dalam bisnis. Jadi teman-teman evaluasi apa sih kelebihan kita. Oh mungkin kelebihan kita public speaking, berarti coba tiap hari misalkan dirutinkan kita mungkin silaturahmi dengan yang lain, kita terus presentasi dan lain-lainnya kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, lakukan banyak hal yang membuat kita bahagia. Ini mah lebih ke selingan mungkin ya. Saat teman-teman jenuh karena ngeliat terus handphone, coba teman-teman rehat sebentar dengan melakukan hal-hal yang membuat teman-teman bahagia. Kalau misalkan seorang ibu mungkin bahagia banget ya saat bercengkrama ataupun ngobrol terus main sama anaknya. Nah itu bisa dilakukan saat kita tuh benar-benar udah mumet gitu ya, sebagai selingan itu. Nah selanjutnya, tidur yang cukup. Nah gak dipungkiri gitu ya, saat kita kurang tidur itu tuh sangat mempengaruhi mood. Gak hanya mood, bahkan kesehatan kita juga ya. Jadi usahakan tidur yang cukup. Jauhi begadang kayak gitu. Sabar dalam menjemputnya. Jadi saat berdagang itu ya pasti ya naik turun. Saat kita udah ikhtiar banyak tapi belum juga closing. Nah itulah yang terakhir gitu ya. Kita harus bersabar dalam ikhtiarnya, dalam jualannya. Dan kita juga tahu ya bahwa S gitu ya, 2S itu tuh biasanya nggak pernah terpisahkan, ya ini sabar dan syukur. Makanya saat teman-teman mengawali dengan syukur, menjemputnya ataupun melakukan ikhtiarnya dengan sabar dan diakhiri lagi dengan syukur, insya Allah itu lebih menyenangkan gitu, nggak jadi pikiran kayak gitu teman-teman. Nah lalu ini tuh lebih ke banyak banget lah kalau kita kan ada orang itu yang benar-benar termotivasi itu karena lihat film misalkan, terus ngedengar cerita seseorang, terus juga ngedengar quotes seseorang. Nah salah satunya ini gitu ya, saya membagikan beberapa quotes untuk tema kali ini. Boleh teman-teman baca, insya Allah nanti PPT-nya juga akan saya share kayak gitu. Nah saya juga bantu bacakan ya. Yang pertama itu, rezeki berkah apabila mendatangkan ketenangan, bermanfaat untuk orang banyak, membuatmu ringan untuk bersedekah, membuatmu merasa cukup dan banyak bersyukur. Nah, dari kata-kata ini tuh sangat banyak gitu. Terkandung tips-tips yang tadi, mulai dari syukur, terus mendatangkan ketenangan, bermanfaat untuk yang lainnya. Yang kedua, makin banyak kita bersyukur, makin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan, dan insya Allah rezeki pun makin banyak. Selanjutnya, seseorang merasa bahagia bukan karena ia memiliki banyak harta, tetapi karena ia tidak membandingkan apa yang ia miliki dengan milik orang lain. Nah, makanya kenapa rumput tetangga lebih hijau, karena kita tuh ya udah bersyukur aja dengan apa yang kita miliki tanpa kita membanding-bandingkan. Selanjutnya, aku sudah melihat segala bentuk rezeki, tapi tidak aku temukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran. Nah, makanya dari semua urutan tadi, tips tadi diakhiri dengan kesabaran, karena itu pun merupakan rezeki yang luar biasa. Ini kata salah satu sahabat Nabi, yakni Umar bin Khattab. Selanjutnya nih, seandainya kalian betul-betul percaya ataupun tawakal kepada Allah, sungguh Allah memberikan kalian rezeki, sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Jadi saat burung aja gitu ya, yang mungkin ikhtiarnya hanya secara naluriah, itu diberikan oleh Allah rezeki yang cukup. Sedangkan kita manusia yang memiliki akal, pikiran yang lebih baik, saat kita ikhtiar dari pagi hari sampai sore hari, insya Allah gitu Allah pun akan memberikan rezeki yang cukup. Selanjutnya, sungguh Allah memberikan rezeki kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Seseorang boleh mengalami pahit getirnya perjalanan hidup, tetapi dia tidak boleh berhenti dan tak boleh kehilangan impiannya. Jadi benar-benar sih kata-kata yang itu ya, yang kita mengalami pahit dan mungkin ya susah-susahnya dalam jualan, ikhtiar, penolakan, bahkan waktu tebar salam banyak banget ya godaannya. Salah satunya yang saya rasakan, mitra-mitra pernah curhat, misalkan bisa malah jadinya kayak ditawarin nikah sama nggak tahu siapa gitu, ada yang disangka pelakor dan lain-lainnya. Tapi hal itu tuh jangan sampai membuat kita tuh down gitu. Kita nggak apa-apa melewati hal itu, tapi jangan sampai menimbun impian kita. Jadi kita harus terus maju kayak gitu. Selanjutnya, dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ini Quran surat An-Najm
ayat 48. Jadi sesungguhnya teman-teman gak ada kekayaan dan kemiskinan gitu ya. Allah itu memberikan kekayaan dan kecukupan. Tapi kenapa sih ada orang yang bilang saya orang miskin, saya misalkan fakir dan itu dan lain-lainnya? Itu tuh karena mereka kurang bersyukur gitu. Karena sesungguhnya semua semua yang ada di bumi itu bahkan binatang melata yang nggak pernah kita lihat mungkinnya itu Allah kasih rezekinya gitu. Jadi bukan kekayaan dan kemiskinan gitu ya kalau kita cari bukan perbandingan lawan kata, tapi kekayaan dan kecukupan. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya untuk jualan senang rezeki datang. Jadi buat teman-teman di sini kesimpulannya itu jaga mood, insya Allah gitu. Saat kita ikhtiar jualan itu ya lebih enak aja, kita nggak kepikiran dan lain-lainnya. Saya kembalikan kepada Mbak Lutfi, dan sebelumnya juga terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Cukup Mbak, jazakallahu khair. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya, ilmu dari Teh Aini sangat bermanfaat teman-teman semuanya. Nah, sekarang teman-teman bisa menjawab ya, kalau iya angkat jempolnya. Nah, dari yang disampaikan Teh Aini tadi, apakah teman-teman setiap pagi sudah membuat afirmasi yang positif? Nah, ini yang selling skill pasti pada bikin semuanya ini. Ya, alhamdulillah. Angkat jempol ini, yang angkat jempol kok cuma Terani nih, yang lain udah bikin belum? Oh iya, Mbak Mawar, Mas Syafei, ada Bu Imas, oke. Nah, kemudian teman-teman apakah sudah bersyukur hari ini? Saya yakin pasti bersyukur selalu lah kalau teman-teman. Nah, kemudian olahraga nih. Nah, ini udah olahraga semua ini teman-teman semuanya? Ya, alhamdulillah ada beberapa yang sudah olahraga ya. Nah, jadi bismillah ya, pastikan teman-teman setiap harinya diluangkan waktu untuk olahraga. Entah itu hanya 10 menit, 15 menit, atau 30 menit. Teman-teman plank ya nggak masalah. Plank atau mungkin jalan di tempat kalau misal males keluar dan lain-lain. Bisa, olahraga di tempat juga bisa. Push up, sit up, plank juga itu udah bagus banget. Jadi luangkan waktu untuk olahraga supaya teman-teman itu pikirannya fresh, nggak stres teman-teman ya. Karena aliran darah ketika lancar itu pikiran fresh, dan ketika pikiran fresh itu mempengaruhi mood kita juga, mempengaruhi keseharian kita lebih positif juga. Jadi pastikan olahraga supaya peredaran darah lancar, di otak pun peredaran darah lancar sehingga teman-teman nggak mudah untuk pusing-pusing. Nah, kemudian penawaran. Nah, penawaran pasti ya selalu melakukan teman-teman setiap harinya. Kemudian apakah teman-teman sudah follow up untuk camit, kemudian konsumen dengan hati. Nah, ini pastikan dengan hati ya. Karena apa yang kita sampaikan dari hati pasti sampai ke hati gitu loh. Jadi kita sampaikan dengan hati, dengan ketulusan. Nah, teman-teman, supaya teman-teman juga jualan senang itu beda ya teman-teman. Tadi yang saya sebutkan juga jaga stok. Nah, ketika stok teman-teman banyak, pasti teman-teman lebih bersemangat. Ini mempengaruhi juga terkait psikologi teman-teman, mempengaruhi gitu. Teman-teman misal stoknya banyak, insya Allah siap-siap rezeki banyak juga karena semangatnya juga lebih besar. Nah, kemudian teman-teman bismillah di sini supaya kita selalu senang, tenang, insya Allah rezeki mudah datang. Rezeki pertama itu dijaga keberkahannya, kemudian yang kedua itu kita jemput. Jadi rezeki itu harus kita jemput. Kita tidak hanya menunggu, tapi kita menjemput rezeki. Nah, oke teman-teman, karena masih ada berapa menit ya ini ya, 13 menit ya, silakan tanya jawab. Nah, silakan yang bertanya mewakili teman-teman semuanya. Ya, saya tanya jawab, saya buka untuk penanya, silakan. Yuk, tanya yuk. Kalau belum ada yang nanya, saya tunjukin ntar, saya yang tanya. Ya, gimana? Ada yang tanya, teman-teman semuanya? Wih, senyum-senyum semua ini, Masya Allah. Ya. Ya, Teh ini mungkin mau menunjuk, silakan Teh. Saya beri kesempatan untuk menunjuk teman-teman untuk bertanya. Silakan Teh. Masya Allah, siap Mbak. Bentar dilihat dulu.
Kayaknya kalau Teh Reni sering banget ya ditunjuk. Saya pengen nunjuk Mbak Mawar. Ya, Masya Allah. Silakan Teh Mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar Teh? Alhamdulillah jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, Mbak Rizky, Teh Aini. Terima kasih Teh udah menyampaikan. Nanti materinya luar biasa banget ya. Kalau yang saya tangkap tadi memang kalau lagi mood itu sangat-sangat mempengaruhi banget. Apalagi kalau misal saya sendiri ya, biasanya kalau pagi-pagi itu moodnya benar-benar lagi bagus-bagusnya itu. Lagi bagus-bagusnya, udah bangun pagi, ikhtiar buminya udah selesai, nah baru itu lanjut ke ikhtiar ikhtiar langit udah selesai, baru ikhtiar buminya dilanjut. Nah itu memang pagi-pagi itu moodnya lagi bagus-bagus kayak gitu. Dan kadang kalau yang saya rasakan ya, saya terkadang kendalanya itu kalau di malam itu memang harus benar-benar moodnya itu yang mesti dijaga lagi sampai mungkin kan udah aktivitas dari pagi sampai siang, nah malam baru mulai lagi. Nah itu mesti harus nata diri dulu, menata mood dulu supaya tetap moodnya bagus kayak gitu. Yang mesti kendalanya sih di malam mungkin ya, karena udah seharian full gitu, jadi malam mungkin benar-benar moodnya harus dijaga dulu begitu Teh. Insya Allah ya Mbak. Mungkin ini ya Teh sedikit sharing tentang tips menghadapi malam ini ya, disebutnya gitu. Kalau dari saya ya Bismillah, iya Teh bener banget ya, karena salah satunya emosi kita juga kan karena apa ya, karena energi gitu ya, tenaga dan lain-lainnya. Sedangkan malam, apalagi yang kerja, yang kuliah, itu tuh udah terkuras gitu ya, segala masuk lah istilahnya ya, dari pagi sampai siang kita mengerjakan hal-hal lain. Jadi saat kita malam mau istirahat tuh aduh capek banget. Nah kalau saran saya kan biasanya malam itu tiap orang beda-beda ya, artinya beda-beda tuh ada yang mungkin masih ada di perjalanan dan lain-lainnya. Tapi kalau teman-teman yang maghrib udah di rumah, coba saat maghrib itu tuh langsung benar-benar bersih-bersih. Setelah bersih-bersih itu sholat maghrib gitu ya. Nah setelah sholat maghrib sampai isya tuh coba juga misalkan yang kita udah nih tilawah tadi subuh misalkan, ataupun setelah tahajud, coba dilawah lagi gitu ya. Karena sesungguhnya kan kita juga tahu ya bahwa sholat itu sebagai istirahat ya. Nah itu saat udah sholat tuh fresh banget. Dan sebetulnya dulu gitu ya, dulu tuh pernah juga kita punya sistem kalau misalkan udah lebih dari jam 8 grup ditutup. Nah itu juga kayak diterapkan kalau udah jam 8 kita udah deh gak ikhtiar lain. Nah teman-teman bisa mengalihkan dengan ikhtiar langitnya. Tapi kan alhamdulillah apalagi teman-teman yang sekarang saling skill gitu ya, kalau juga masih ada tugas nih misalkan posting aja. Nah boleh lah teman-teman misalkan ngerasa udah takut ke sesama orang mah gak enak gitu ya ikhtiarnya karena moodnya udah gak baik, ya teman-teman berarti dialihkan ke ikhtiar lainnya. Salah satunya dengan banyak membaca Al-Quran, karena kan sunnah dari Rasulullah juga gitu ya. Kalau malam itu 3 hal yang Rasulullah lakukan. Yang pertama itu bercengkrama dengan keluarga gitu ya, itu juga merupakan salah satu ikhtiar, apalagi kalau keluarga kita belum 100% mengizinkan gitu ya. Nah salah satunya bercengkrama, mengkomunikasikan bisnis kita gitu ya, boleh kita sharing-sharingkan dan lain-lainnya. Yang kedua itu sharing dengan umatnya gitu ya, merupakan kayak memecahkan masalah gitu ya, problem solving dengan umat-umatnya kan. Kalau misalkan Teh Mawar masih moodnya kalau untuk ke konsumen kurang baik nih, coba ke mitra. Nah salah satunya mitra apa aja sih masalahnya kayak gitu. Yang ketiga membaca Al-Quran. Nah jadi bisa dialihkan ke 3 hal itu. Atau mungkin Mbak Mawar juga pokoknya saya udah capek karena kerja, gak apa-apa, berarti si ikhtiar ataupun si jamnya tuh digeser, tidurnya lebih awal tapi bangunnya lebih awal. Jadi nanti bisa ikhtiar juga saat subuh. Nah kan kalau misalkan namanya set profil kontak, gak usah menghubungi orang ya, takutnya ngeganggu, tapi bisa mengikhtiarkan hal-hal yang bisa dilakukan aja kayak gitu Mbak. Mudah-mudahan bisa membantu ya.
Iya, siap. Siap Teh, terima kasih Teh. Betul sih ya, memang mood itu memang utama sih, karena itu mempengaruhi semuanya. Gitu, jadi memang itu memang harus dijaga terus. Dan benar, kalau moodnya kita lagi kurang bagus, mending kita dialihkan ke hal-hal yang bagus dulu, baru nanti bisa kembali lagi ke sini. Ya betul banget. Karena kalau misalkan kita moodnya gak bagus, kita berkomunikasi dengan yang lain, kita ngerasa kita biasa aja, tapi mungkin ada hati yang tersakiti gitu ya. Nah hal itu kan yang paling kita hindari ya, karena saat kita istilahnya dosa langsung ke Allah gitu ya, Allah itu maha pengampun, tapi saat kita ada hak sesama Adam yang kita langgar gitu ya, saat si manusia itu belum mengampuni kita pun sulit untuk mendapatkan ampunan Allah itu sendiri gitu Mbak. Mudah-mudahan ya saling mendoakan. Ya, terima kasih banyak Teh Aini. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada Mbak Rizky atau 71 lagi. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi teman-teman, memang kita juga pernah diajarkan oleh mentor ketika mood kita kurang bagus, itu malah lebih baik jangan pegang HP teman-teman. Karena ketika mungkin teman-teman ngetiknya bagus ya, namun ketika mood teman-teman kurang bagus, itu si pembaca itu bisa merasakan, oh nih orang ngetiknya sambil emosi nih, padahal bahasanya bagus. Itu vibrasi yang kita ketik itu, atau yang mereka ketik, kita sebagai pembaca itu bisa merasakan. Jadi lebih baik ketika teman-teman moodnya kurang bagus, itu stop dulu pegang HP dan tenangkan diri teman-teman. Dan untuk menenangkan diri teman-teman itu kan macam-macam. Ada yang harus tilawah dulu baru tenang, kemudian ada yang harus butuh istirahat dulu sejenak baru bisa nanti bangun lebih fresh, tenang gitu. Jadi jangan dipaksakan, karena ketika mood teman-teman kurang bagus, teman-teman memaksakan diri untuk prospek, itu sebenarnya yang harusnya mau closing itu bisa jadi nggak closing, karena dari mood kita kurang bagus gitu. Jadi pembaca pun itu baca tulisan itu vibrasinya itu ke bawah gitu. Bahkan ketika kita prospek, hati kita itu semangat, antusias, itu insya Allah si pembaca yang kita chat itu juga antusias untuk membaca. Jadi memang ketikan bagi seorang penulis ya. Nah teman-teman di sini pasti bakal suatu saat nulis artikel, e-book, bahkan nulis buku. Itu ketika menulis itu pun kita juga menjaga wudhu. Salah satunya menjaga wudhu supaya tulisannya berkualitas, kemudian mood bagus dan lain sebagainya. Dan kalau bisa dalam keadaan yang sudah segar, sudah mandi. Nah itu insya Allah bagus tulisannya. Dan vibrasi pembacanya itu bagus juga. Kayak ketika teman-teman misal ngerjainnya sekadarnya sambil tiduran, itu kadang nanti yang baca ikutan cuma scroll aja, nggak dibaca. Karena intinya apa yang kita lakukan saat menulis itu biasanya akan dilakukan juga oleh seorang pembaca. Jadi untuk menjadi penulis yang bagus, yang spektakuler, itu teman-teman pastikan ya salah satunya menjaga wudhu, terus kemudian moodnya bagus, insya Allah nanti penyampaiannya bagus. Nah jadi sama ketika prospek pun teman-teman ketika moodnya kurang bagus, mending stop HP, jangan pegang HP, karena nggak apa ya, ibaratnya sia-sia gitu. Ketika teman-teman pegang HP itu bisa jadi sia-sia, karena yang harusnya closing karena teman-teman kurang bagus, akhirnya si pembaca pun bacanya ya kurang enak, padahal kata-kata teman-teman bagus. Tapi setiap kita membaca HP itu kan pasti ketika kita baca kayak ada suara orang tersebut, iya nggak sih teman-teman? Nah jadi kayak kita baca tulisan itu berasa dalam hati atau dalam sini ada orang tersebut itu ngomong gitu, kayak orang yang ngomong. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi ada orang yang ngomong gitu loh. Nah itu vibrasi, itu namanya vibrasi teman-teman. Jadi tetap kita jaga. Nah pastikan teman-teman yang mungkin kurang mood atau bad mood karena sesuatu, mungkin suka makan es krim, ya silakan. Jadi beda orang memang beda cara ya, tapi cara terbaik memang tilawah ya untuk menenangkan diri kita. Dan untuk yang lainnya teman-teman bisa cara versi teman-teman sendiri. Nah selanjutnya satu lagi mungkin Teh Aini. Satu lagi ya? Iya. Mbak Imas. Ya, Mbak Imas. Bu
Bu Imas, ya mangga Bu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau mood kita jelek pasti mempengaruhi dengan segala macam yang kita lakukan. Ya. Gimana ya, Mbak? Jadi grogi. Apa benda? Ya kalau mood kita jelek, mungkin dengan membaca tilawah, terus dilakukan dengan hal yang positif. Mungkin itu aja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bunda Imas belum ada pertanyaan ya untuk Bunda Imas ya? Iya, Mbak. Ya, oke. Nah, mungkin yang lain Teh, silakan Teh. Yang lain, Kang Syafi'i. Satu-satunya laki-laki nih di sini. Masya Allah. Sebelumnya suara saya dengan jelas, Teh. Jelas, Kang. Oke. Mungkin kalau untuk bertanya ya, saya tapi ya ini teh umum sih ya tentang menawarkan. Nah, saya teh suka bingung ketika jawaban-jawaban dari prospekan saya gitu. Jawabannya rata-rata gitu ya, mahal gitu. Terus gimana ya cara memperdayakan gitu supaya tertarik gitu dengan prospekan kita gitu. Atau bisa sharingkan tips-tipsnya Teh ini bagaimana ketika prospek menawarkan kepada customer Teh ini. Mungkin segitu. Terima kasih. Sama-sama Kang Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk prospekan ya, sebetulnya itu bukan hal umum ya. Banyak orang pasti merasakan ya. Salah satunya dengan harga gitu. Nah, sebelumnya Kang Syafi'i udah, karena baru ya, maksudnya tuh baru sama saya, kan awalnya enggak, udah dikasih tahu cara jawab harga. Kalau misalkan belum, insya Allah nanti saya sharekan. Nah, itu salah satunya teknik hypno selling gitu ya, kalau untuk harga. Yang kedua, yang saya dapatkannya dari Mr. Go gitu ya, saat kita mau nge-prospek orang, kita juga harus tahu target market gitu ya. Artinya target market, saat kita ditanya nih, BP itu target marketnya siapa? Ada orang yang berpikir semua teh, anak-anak sampai lansia misalkan bisa. Itu bukan target market, itu pengguna teman-teman. Artinya target market adalah mereka yang bisa membeli. Jadi kalau kita klasifikasikan orang-orang yang berusia 23 ya, 23 sampai produktifnya masih kerja gitu ya, 40-an mungkin, atau misalkan 35-an. Nah kayak gitu. Kenapa? Karena mereka berpenghasilan. Nah, selain usia, kita harus tahu juga mereka yang bekerja ataupun mereka yang memiliki gaji sekitar UMR lah ya. Kalau UMR Bandung misalkan 5 jutaan lah ya, 5 juta kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan Mr. Go itu bilangnya, kalau saya gitu katanya, ada yang tua, dia mahasiswa, tapi saat saya tanya misalkan punya tabungan nggak dan hal lainnya gitu ya, intinya mah dia belum punya uang, udah saya biarkan katanya ya, nggak ngabisin tenaga kayak gitu. Tapi kan kita juga berpikir, misalkan kalau siapa ini saya gitu ya, kan kebanyakan teh saya orang-orangnya ya emang anak mahasiswa gitu ya, gimana circle kita gitu ya, itu kayak gimana. Nah, kita bisa tetap gitu ya, tetap nge-prospek dia, tapi kita tuh udah paham, maksudnya udah paham tuh, oh mungkin closingnya itu persentase closingnya cuma 30%. Nah, itu kita tanamkan, seenggaknya kalau dia benar-benar itu ya kita tunggu aja sampai dia nabung kayak gitu. Karena saya juga teman-teman mahasiswa yang gabung di saya
nggak langsung gabung, nunggu 2 bahkan 5 bulan selanjutnya baru gabung. Jadi itu mah sabar aja, kita nanam. Nah saat kita udah pusing nih ya ngedengar orang-orang saya nggak punya A, B, C, D, berarti kita benar-benar nyari yang prospeknya tuh tertarget banget. Nah salah satunya kemarin saat kopdar gitu ya, nyari bisa di IG, bisa di Telegram, misalkan Loker Kerja Bandung. Nah itu tuh biasanya ada. Nah di situ orang-orang yang misalkan benar-benar butuh pekerjaan gitu ya, biasanya mau diajak bisnis sambil nunggu gitu ya. Dan orang-orang yang istilahnya nggak punya kerja, nggak semuanya kok mereka nggak punya tabungan. Nah insya Allah bisa. Maka dari itu sangat penting ya kita tahu target ataupun sesuai target dan kita itu gali kebutuhan. Nah saat kita gali kebutuhan tuh nggak hanya dia tuh butuhnya untuk konsumsi aja dan bisnis aja, tapi kita juga gali misalkan ibu ataupun bapak kesibukannya apa, misalkan kerja, kelihatan nih dia punya uang, berarti dia punya gaji, dan kita nanti tawarin lagi saat dia gajian. Makanya pernah ya ataupun sering kita diingatkan mentor, ini nih tanggal awal kita gencarin untuk prospek satuan karena itu waktu-waktu orang gajian kayak gitu. Selanjutnya saat misalkan ada si ibunya tuh, saya mah ibu rumah tangga, bapaknya kalau bapaknya kesibukannya apa, nah berarti kita juga bakal tahu saat kesibukan si ibunya nggak kerja, ada dari suaminya kayak gitu. Nah itu pun masih jadi potensi closing ataupun masih jadi potensi dia tuh punya uang kayak gitu. Kalau itu kendalanya tentang uang. Kalau misalkan orang-orang yang kita udah spesifikasikan punya uang tapi tetap nggak mau gitu, biasanya itu tentang keyakinan ataupun belum yakin. Nah untuk meyakinkannya, kalau misalkan pengguna kasih dengan testimoni. Kalau misalkan mau jadi bisnis, kita tuh kasih dengan selain testimoni, kasih juga kayak pembinaan, kelebihan bisnis dan lain-lainnya. Karena yang gabung ke bisnis pun nggak semuanya tuh karena butuh uang atau nggak karena kedesak uang. Ada juga mereka tuh yang emang pengen bisnis, ternyata nyari komunitasnya kayak gitu. Ada yang tertarik bisnis karena ngelihat pembinaannya kayak gitu. Semoga membantu. Nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Lutfi. Gitu Mbak dan Kang Syafi'i. Terima kasih. Ya Masya Allah. Nah teman-teman, jadi yang ditanyakan Kang Syafi'i ini terkait ilmu handling objection ya teman-teman. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti bisa buka YouTube saya Lutfi Andriana, nanti cari handling objection. Nah di situ cara menangani bagaimana mengatasi keberatan-keberatan yang harga mahal kok dari luar negeri, belum diizinkan suami atau apa. Nah itu macam-macam itu sudah saya sampaikan lengkap. Insya Allah teman-teman bisa cek lagi ya di YouTube dengan judul handling objection tulisannya ya. Jadi di situ teman-teman bismillah kita praktekkan, dan insya Allah mitra teman-teman juga butuh semuanya, karena kita itu yang kita hadapi ya itu gitu pasti sama gitu, karena pola suksesnya juga sama. Jadi yang kita hadapi ketika menjual, rintangan-rintangannya itu pasti sama juga. Nah oke, Teh Aini sebelum ditutup mungkin Teh Aini mau ngasih tugas kepada teman-teman. Masya Allah ya. Sebelum ditutup ya, terima kasih banyak atas kehadirannya gitu ya buat teman-teman, apalagi teman-teman yang selling skill. Sebetulnya bisa dibilang ini diwajibkan. Nanti saya reminder lagi untuk melihat di YouTube-nya. Selain terima kasih, mohon maaf juga atas segala kekurangannya, kesalahannya dan lain-lainnya. Untuk tugasnya yang pertama, untuk yang nggak selling skill gitu ya, coba bikin afirmasi gitu, kata-katanya boleh difotokan ke saya gitu. Caranya boleh nanti itu sesuai teman-teman, entah itu ngaca sambil ngaca atau bikin VN tersendiri atau bisa VN ke saya gitu ya, ataupun bisa juga kayak VN ke mentornya. Kalau yang selling skill enggak ya, bisa ke grup selling skill itu sendiri. Yang kedua, tulis kekurangan dan kelebihan teman-teman. Boleh istilahnya secara general, boleh juga lebih spesifik, artinya kelebihan untuk berjualan gitu dan kekurangan untuk berjualan bisa dikirimkan ke mentornya. Karena yang saya rasakan juga gitu ya, saya tuh nggak tahu nih saya punya potensi apa di bisnis, tapi mentor tuh melihat hal itu gitu. Jadi insya Allah nanti kita evaluasi bareng-bareng kayak gitu. Kalau misalkan ini saya pengen ngirimnya ke ini aja, boleh kalau mentornya mengizinkan, tapi tetap ya kita ikuti alur rezeki, alur mentor juga gitu. Jangan ujuk-ujuk
ngechat saya sedangkan kita kurang dekat sama mentornya kayak gitu. Mungkin itu aja ya Mbak. Iya, Masya Allah, terima kasih Teh Aini. Ya. Nah, jadi tugasnya untuk yang tidak mengikuti selling skill boleh mengirimkan dalam bentuk VN ke mentornya ya, ke mentornya kalau bisa. Nah, kemudian yang ikut selling skill langsung dikirim ke grup aja, kemudian tulis juga kekurangan kelebihan. Nah, ke mentor. Nah, karena kan yang membina teman-teman mentor ya, jadi mentor juga harus tahu nih, oh ternyata mitra kekurangannya di sini. Nah, dari kekurangan itu insya Allah bisa diubah menjadi potensi diri teman-teman yang lebih baik lagi. Nah, bismillah teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menghadiri kuliah miliarder pada siang hari ini. Bismillah, saya doakan teman-teman semuanya bisa break the record di bulan Desember 2021 ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah ini penutup bulan ya, penutup tahun 2021. Bismillah teman-teman bisa menutup dengan yang gemilang. Dan insya Allah bentar lagi tahun 2022, semangat baru, tahun baru, insya Allah rezekinya juga lebih bagus lagi, lebih melejit lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah bismillah kita semua menjadi orang yang bermanfaat untuk orang sekitar kita, untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan amal jariah untuk teman-teman semua, insya Allah semuanya jadi amal jariah ketika teman-teman memperjuangkannya lillahi ta'ala. Ya, bismillah. Ya, sekian teman-teman. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Lucy dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bismillah ya. Saya izin.